Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, terlalu banyak. Intinya saya menghormati semuanya. Terkait dengan penyelenggaraan forum hari ini, dari tadi semua OPD menyampaikan respon atas berbagai usulan yang sudah disampaikan dari desa-desa. Saya diberi kesempatan untuk bicara tidak untuk merespon itu karena memang tidak ada satupun usulan yang dialamatkan ke Dinas PMD. Karena itu kesempatan ini saya mohon daulat para kepala desa dan DPD untuk saya berdiri di posisi kalian semua untuk bicara tentang kepentingan forum hari ini. Bisa diizinkan ya? Oke, terima kasih. Yang pertama, saya ingin menyampaikan hal pertama terkait dengan tema forum hari ini, Musrenbang RKPD. Semua usulan yang disampaikan dari tadi fokus pada pembangunan fisik. Kita lupa tentang bagaimana kita mesti membangun sumber daya kita dari waktu ke waktu. Karena pertanyaan akan muncul, apa artinya respon SKPD, OPD untuk menjawab semua usulan itu kalau sumber daya kita belum siap untuk bisa mengelola bahkan bisa menggunakan itu semua. Dan karena itu pada posisi desa saya ingin sarankan agar BP4D dan teman-teman di OPD lain kita masih punya fase di tingkat kabupaten untuk membicarakan kelanjutan dari segala rumusan usulan hari ini, sekiranya tidak konstan berpatok pada apa yang dirumuskan dalam usulan, tapi kita lebih berinovasi untuk menjawab kebutuhan itu dari aspek sumber daya manusia. Itu hal pertama. Yang kedua, kita juga mendengar bahwa ada sejumlah usulan yang harus di-cut dan ada yang sedianya diakomodir untuk dibawa ke fase lebih lanjut. Tentu saja kita mesti punya pemahaman yang sama bahwa urusan perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, peletakan dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, di bawah masuk ke PP Nomor 43 Tahun 2014, dan yang kemudian terakhir kita sudah punya Pergub Nomor 64 Tahun 2020 tentang daftar kewenangan desa. Pergub kita ini yang kemudian menjadi jawaban bagi kita semua. Apakah yang kita pikirkan sebagai kebutuhan dan atau keinginan yang kita dorong itu masuk dalam wilayah kewenangan desa atau tidak? Dan karena itu harapan kita adalah proses ke depan nanti kemudian desa-desa bisa dijelaskan bahwa usulan yang terjadi hari ini tidak dapat diakomodir, bisa saja karena dia tidak masuk dalam ruang lingkup kewenangan desa dan atau tidak menjadi ruang lingkup kewenangan OPD tertentu. Itu hal kedua. Hal ketiga, kenapa begitu banyak usulan yang datang dari desa-desa? Ada satu kondisi yang mesti kita sadari. Desa ini sebenarnya kita bisa bangun tanpa perlu menunggu urusan APBD 2. Kita bisa bangun desa tanpa perlu menunggu uang dari APBD 2. Kenapa? Setiap tahun rata-rata kisaran 600 juta sampai 1 miliar dana desa jatuh ke desa-desa yang ada. Tapi kita masih gagal dalam berinovasi untuk urusan melakukan perencanaan. Maka kita mengusulkan semua itu, kemudian kita menjadi kesulitan ketika APBD 2 tidak bisa menjawab. Kenapa kita harus usulkan? Kita gagal berinovasi, kita lebih menguat urus BLT. Bapak Ibu bisa menghitung sendiri, dari 600 sampai 1 miliar uang di desa-desa, berapa ratus juta yang dibagi satu orang 300 ribu untuk 12 bulan. Coba kalikan, uang habis di situ. Padahal kalau kita mau jujur, mari kita baca Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020. Kalau kita baca itu mestinya kita tidak perlu ribut gaduh soal BLT. Kalau kita mau jujur, siapa sih masyarakat kita yang mengalami dampak COVID-19? Tidak ada. Saya cuma khawatir kepala desa
kemudian digiring untuk mempertanggungjawabkan uang yang sudah dibagi melalui BLT? Bisa saja. Kenapa? Karena begitu banyak KPR yang seharusnya tidak boleh dapat karena tidak memenuhi syarat. Tapi Pak Kades keluarkan uang itu atas dasar peraturan kepala desa. Efeknya apa? Hari ini kita teriak ke kabupaten untuk minta bangun ini, bangun itu. Padahal kita bisa bangun sendiri. Kalau kita memiliki inovasi yang cukup untuk manajemen anggaran yang begitu besar dari tahun ke tahun. Itu hal yang berikutnya. Hal yang keempat, Bapak Ibu. Ini karena forum kita bersama ya Pak, yang mewakili kepala Bapeda. Saya mohon maaf. Rupanya kita memang butuh inovasi lebih jauh di tingkat OPD. Dari cara pemaparan, merespon apa yang diusulkan, ketahuan. Tidak ada internalisasi di tingkat OPD untuk memastikan semua usulan yang sudah dikasih sudah jauh-jauh hari. Datang baru kita gubuk apa, baca ini tidak jelas, memastikan ini ditolak dengan alasan hukumnya seperti apa. Tidak jelas semua. Kita mesti punya waktu cukup. Ini karena Ibu Kepala Dinas sendiri ya. Kita lain ini kan pesuruh semua bagus ya. Kita ini disuruh oleh kepala kita termasuk saya. Tapi seorang kepala OPD mestinya setelah menerima usulan ini, dia melakukan internalisasi di dalam OPD-nya masing-masing. Memastikan dari aspek kualifikasi usulan ini, juga dari kualifikasi regulasinya, memungkinkan tidak. Dan jawabannya mestinya sudah dibentangkan secara jelas hari ini. Tapi semuanya juga masih mimpi. Mari kita terus bermimpi. Tapi jangan khawatir karena ada dua anggota DPRD kita yang mengikuti dari tadi. Itu hal yang berikut. Yang terakhir Pak Camat, agak panjang ya, mohon maaf. Forum hari ini kita sudah sama-sama menyampaikan apa keinginan, apa kebutuhan dan klarifikasi. Kita hendak beranjak ke fase yang berikut, Musrembang Kabupaten. Saya berdiri di posisi desa untuk menyampaikan harapan supaya kita bisa bersinergi antara OPD yang tadi sudah merespon itu. Jangan kemudian cuci tangan karena forum musyawarah kabupaten Bapak Ibu tidak hadir. Karena apa yang dijawab tadi itu merupakan catatan penting yang harus ditindaklanjuti untuk menjawab harapan-harapan itu. Bahwa kemudian terakomodir atau tidak, ini kan tergantung kondisi nanti. Tapi setidaknya sepulangnya semua kita harus buatkan laporan kepada atasan kita supaya menjadi catatan OPD bahwa ada hal yang kita sudah respon telah menumbuhkan harapan masyarakat desa melalui pemerintah untuk kemudian diperjuangkan. Yang kedua, tim delegator yang nanti kita bentuk sebentar. Jangan asal ada. Kita mesti memilih orang-orang yang setidaknya berani mempertaruhkan kebutuhannya karena akumulasi yang sudah dirawat bersama mulai dari hari ini. Tim delegator yang kita bentuk sebentar mestinya juga harus benar-benar selektif. Dan kalau terjadi dilarang tukar, pergilah untuk itu, jangan pergi ke toko. Saya punya pengalaman mengetahui kalau ada kepala desa yang menjadi utusan dari desa, musrembang kabupaten, dia lebih banyak jalan-jalan urusan keluarga, tidak fokus di tempat itu. Tim delegator harus bisa mempertaruhkan kepentingan Bibihama pada tingkatan yang akan datang. Yang berikut, pendamping desa dari tadi tidak disebut. Pendamping desa ini penting. Tolonglah Pak, kita sudah bicara semua dari tadi. Dampingi teman-teman kita para kepala desa untuk memastikan batasan kewenangannya di mana, untuk dia bisa mengurus dengan menggunakan uang-uang yang ada secara baik dan benar. Jangan uang habis dibagi BLT. BLT ini kan proyeknya proyek toilet, tidak produktif. Siapa bilang BLT tidak bagi? Tidak bisa. Bisa, baca peraturan Menteri Keuangan 222. Kepala desa berani keluarkan peraturan kepala desa untuk tidak menyalurkan BLT. Bisa. Dari 229 desa, hanya 2 desa yang tidak menyalurkan BLT. Bapak Ibu tahu, Desa Lamahoda sama Desa Bawah. Dia berani lakukan itu karena dia berpikir bahwa uang ini lebih baik diakumulasi untuk kebutuhan pembangunan yang lebih besar, jangka panjang, dinikmati secara kolektif daripada 300 untuk kemudian ragi ayam atau cim 13 daun atau 17 daun.
Makanya kita butuh inovasi untuk bisa lebih memanfaatkan potensi keuangan kita yang ada agar jangan terlalu tergantung di kabupaten. Ini Pak Kepala BP4D tidak berani bicara, mesti dia tahu bahwa tahun ini saja transfer daerah menurun begitu jauh. Kita tidak tahu lagi apakah tahun depan dana transfer daerah ini meningkat atau menurun. Bapak anggota Dewan terhormat, ini kita tidak tahu. Usulan kita tadi begitu banyak, itu baru satu kabupaten, satu kecamatan, belum 18 kecamatan yang lain orang ini. Nah, karena itu memang kita mestinya kemampuan keuangan kita di desa mesti lebih dimaksimalkan. Tidak perlu tergantung terlalu besar kepada daerah. Daerah cukup dia urus infrastruktur, fasilitas-fasilitas yang statusnya memang kewenangan daerah untuk mengurus. Yang lain-lain kita bisa urus sendiri lah. Masa gampang juga untuk kita daerah yang urus? Ini kan tidak inovatif sama sekali begitu. Dan yang terakhir, dengan hormat Bapak berdua anggota Dewan, kita boleh bicara banyak dari pagi sampai hari ini, tapi endingnya penentu skala prioritas semua ini ada pada Bapak berdua. Kami menaruhkan harapan untuk kemudian semua ini bisa diperjuangkan agar setidak-tidaknya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab kita bersama di forum. Saya kira untuk sementara saya sampaikan itu. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Adil dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah memberikan sentilan beberapa tekanan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Intinya bahwa fokus kita itu pada pembangunan sumber daya manusia di desa, dan khususnya di Kecamatan Lidiama. Sejak di penghujung tahun anggaran dan awal tahun para polres sering mengeluh